Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Halo Bu Dita. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Sehat Pagi, ya? Bu. Pagi Bu, Ya. alhamdulillah sehat. Oke, ada yang kurang sehat hari ini? Kurang sehat dompetnya, Bu. Oh, kurang sehat dompetnya ya, masih minta orang tua ya. Atau di sini ada yang tidak masuk sekarang? Yang belum masuk ke Zoom ada? Oh ya, sudah masuk semuanya ya. Oke, kalau sudah masuk semuanya, berarti kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, Bu Dita share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, mengenai permutasi dan kombinasi, adakah di sini yang sudah pernah mendengar atau membaca mengenai permutasi ataupun kombinasi? Kombinasi. Iya. Mutasi itu belum Kombinasi kayak nggak asing gitu loh, Bu. Iya, kayak ada nggak asing ya. kombin gitu ya Bu ya? Iya, Kombin gitu ya. combine ya. Biasanya kan kalian kalau pakai baju itu kan combine ya antara baju dan celananya. Betul, biar Iya. eye-catching ya. Nah, betul. Apalagi yang anak-anak perempuan ya, di sini banyak perempuannya ya. Nah, kalau permutasi ya, kalau permutasi mungkin masih sedikit asing bagi kalian. Nah, sebelum kita mulai ke permutasi dan kombinasi, nah sekarang kita lihat dulu di sini manfaat mempelajari materi permutasi ataupun kombinasi. Nah, gambar yang pertama ini apa ya? ATM, Bu. ATM. Bu. Ada yang sudah punya kartu ATM? Punya, Bu. Belum. Saya punya Ah, Bu. biasanya kan anak-anak SMA sudah banyak yang punya ya. Ada yang orang tuanya kerja jauh di sini? Jauh dari Saya, rumah? Bu. Saya ikut Oh, simbah Bener kota saya. gitu ya. oh, Mbak Lala ikut simbah ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Sangu, Bu. Ya, kasihan sekali. Oke, nah di sini ada gembok ya. Ada gembok di sini, gemboknya ini ada kode-kodenya. Nah, adakah di rumah kalian yang menggunakan gembok seperti ini? Itu buat kopernya mama Ada, saya, Bu. Bu. Kalau Oh ya, bisa buat koper, kemudian buat gembok rumah juga ada ya. Terus kan ada kodenya ya, kode tertentu misalkan 357 atau pin, 2 pin ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita ingat dulu. Kita ingat dulu materi yang lalu. Nah, di sini kita mempelajari waktu pertemuan yang sebelumnya ya, kita mempelajari mengenai, nah ini, ada tanda seru seperti ini. Kalian ingat tidak ini apa? Tanda seru seperti ini. 4 faktorial. Nah, faktorial ya, 4 pentong gitu ya biasanya ngingetnya ya. Ya betul. Oke, di sini, nah ini juga ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kemudian, nah kalau biasanya kalian diminta untuk menuliskan bentuk perkaliannya dari bentuk faktorial ini. Nah, kalau misalkan bentuknya perkalian dulu, baru diubah ke bentuk faktorial, kira-kira bagaimana? Ini yang Kalau ini jadinya apa? Itu 6 faktorial. Nah, pinter. Terus yang ini gimana kalau yang ini? Kok enggak sampai Ada sampai Nah, iya ya, kok nggak sampai selesai gitu ya? Mana ini? Harusnya di sini ada apa kalau Aku sampai ingat, selesai? Bu. 2, Itu 1. bisa dibagi. Oh ya, dibagi ya. Atau Adalah Bu, kayak yang 5 faktorial bagi 3 faktorial itu. betul sekali, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang untuk penyelesaiannya masing-masing. Nah, kalau ini jelas kalian sudah bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, bisa. gampang Bisa. toh. Oh, kalau yang ini juga bisa ya. Maaf, yang ini dulu. Yang ini bisa ya? Bisa dong. Bisa. Biasa. Ini kenapa ini di sini? Kenapa nggak sampai perkalian 2 kali 1 seperti itu? Paperless, Bu, sama pulpennya nggak usah kebanyakan. Iya. Kan itu 21 sama. Hemat Bu, hemat. Dibagi sama Terus ya. yang bawah. Iya, Iya, dibagi yang betul. bawah. Biar tidak Dicoret menyimpang. gitu ya, disederhanakan. Karena di sini ada 3 faktorial. Ya. Nah, yang ini tadi nih, yang dijawab sama Mbak Lala tadi. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 faktorial. Ya. Kalau yang ini tidak boleh langsung menjadi 4 faktorial ya. Kenapa?
Kan kalau 4 faktorial harusnya 4, 3, 2, 1 dikali. Betul. Ya, ini cuma 4 kali 3 saja, begitu ya. Nah, makanya betul tadi Mbak Lala bilang di sini, nah ada perkalian 2 kali 1, karena di bagian atasnya ini ditambahkan dengan perkalian 2 kali 1, maka yang bagian penyebutnya juga seperti ini ya. Nah, yang bagian atas atau pembilang jadi apa ini? Jadi 4 Jadi, faktorial. Nah, faktorial. benar, 4 faktorial. Yang bagian penyebutnya menjadi 2 2 faktorial. faktorial. Ya, sampai di sini berarti masih ingat ya mengenai materi yang telah lalu ya? Masih lah. Masih, Bu. Masih, oke sip kalau masih ingat. Nah, sekarang, ini kita ingat lagi pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari materi yang seperti ini ya. Berapakah banyak kata yang bisa dibuat dari huruf P, I, N, T, A, R gitu. Jika huruf pertama merupakan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu yang seperti apa ya? Yang A, I, E, O. Oke, di sini huruf vokalnya siapa saja yang ada di sini di slide A ini? sama I. A sama I, Bu. A sama I. Nah, yang P, N, T, R ini apa? Konsonan. Konsonan. Oke. Huruf mati. Nah, ya, coba dikira-kira hasilnya berapa? Sebelum Bu Dita buka kuncinya. Hasilnya berapa? Berarti ini? nomor Ada berapa? 1 I-nya Apa, harus coba? di depan. Ini harus di depan. Terus? Nah, ya, yang kolom pertama itu kan harus huruf vokal ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Tahu tidak kenapa di sini bisa 2, bukan 1 atau 3 atau yang lainnya? Kenapa? Kan vokal ya, Huruf vokalnya Kan ada huruf 2. vokalnya 2, Bu. Betul, ya. Huruf vokalnya kan ada 2 ya. Jadi di sini pilihannya ada 2, yaitu siapa saja? A atau I I. atau A. Iya, I atau A. Terserah kalian, kalian sukanya yang mana ya. Terus di sini, ini benar enggak di sini 5? Bener, Bu, bener. Nah, ya 5-nya dari mana ini? Kan Dikurangi ada 1 ya, Bu, ya. Tadi kan banyak hurufnya kan ada 6. Huruf yang satunya udah dipakai Iya, di kotak benar. 1. Betul sekali Mbak Lala. Sip. Yang lainnya juga pinter. Nah, ini nanti tinggal diurutkan saja ya seperti ini ya, 4, 3, 2, 1 karena sudah dikurangi satu huruf di depannya ini. Begitu. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita apakan? Kali dong. Dikalikan. Hasilnya ada 240 cara. Nah, ini adalah pengisian tempat. Iya ya, banyak banget ya. Coba kalau misalkan kalian menggunakan cara manual ya. Misalkan P, N, T, nah ya bukunya sampai habis gitu ya. Nanti kalau habis harus beli ya. Kalau punya uang, kalau enggak gimana? Nggak bisa jajan. Nah, betul, nggak bisa jajan. Nanti malah kelaparan. Oke. Kalian masih bagus ya ingatannya mengenai pembelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang, ini yang tadi kita bahas ya. Nih, kalian punya kartu ATM itu kan secara berkala harus diganti ya nomor PIN-nya. Kenapa diganti nomor PIN-nya? Biar nggak kebobolan ya, Bu, ya. Iya, betul. Nggak kebobolan. Terus, ya kalau misalkan kartu ATM-nya hilang, begitu kan juga biar aman gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, tadi kan ada angka-angka penyusun dari nomor PIN ya. Misalkan nih, angka penyusun dari nomor PIN ATM kalian terdiri dari 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, yang namanya nomor PIN itu kan ada 6 digit angka. Di sini Bu Dita sudah berikan contohnya. Yang pertama itu 0, 1, 3, 5, 7, 9. Yang warna biru ini adalah 9, 7, 5, 3, 1, 0. Kira-kira ada hubungannya enggak ya kedua nomor PIN ini ya? Digitnya itu sama, Bu. Terdiri dari 6 bilangan yang sama. Balik ya itu, Bu. Ya ini cuma Dibalik ya, Bu, ya. Benar Mbak Lala, iya benar Mbak Erlita. Jadi cuma dibalik urutannya ya ternyata ya. Ini cuma dibalik urutannya. Tetapi misal nih kalian sebenarnya nomor PIN-nya itu yang warna merah ya. Kemudian kalian coba-coba nih di mesin ATM-nya. Coba tak balik aja urutan nomornya gitu. Kira-kira nanti bisa enggak buka malah kartu keblokir, ATM-nya? Bu. Oh iya ya. Betul, malah keblokir ya kalau
sebanyak 3 kali. Nah, makanya jangan coba-coba ya. Karena yang namanya nomor PIN itu ya harus urut begini ya. Kalau yang merah ya berarti yang merah saja, tidak bisa digunakan ini yang biru. Nah, ini juga sama yang ungu dan yang biru. Tuh untuk PIN ATM. Nah, sekarang kita nonton video dulu biar seger ya, biar nggak ngantuk. Sebentar. Suaranya masuk tidak ya, Nak? Oh, belum. Oh, Belum, ya, Bu. sebentar. Oh, lupa Bu Dita. Oke, sebentar ya. Bu Dita lupa. Dita share screen dulu. Saya lupa untuk share screen. Bentar ya. Penasaran videonya? Iya, penasaran ya. Bentar ya. Ini, nah, Halo sebentar. Bu, Oke, nah, Erlita wis meh ngantuk Bu. oke. Udah mulai. Nah, nggak jadi ngantuk ya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Yuk belajar di Robani Edutainment. Dari kedua perpaduan warna ini ya. Nah, yang pertama tadi kan warna kuningnya ditaruh di sini dulu ya. Nah, kemudian barulah warna biru dicampur dengan warna kuning. Tetapi tadi yang pertama kali ditaruh di sini siapa? Kuning. Warna kuningnya. Nah, Kuning. ini jadi warna apa ini? Hijau. Ya, Bu ya. Hijau, benar sekali. Ya, yang kedua, nah ini kuningnya kan ditaruh di sini dulu. Barulah warna apa? Merah. Hasilnya mana? Nah, Orange. pinter. Ini sebenarnya anak SD pun juga tahu ya. Dulu waktu SD sudah pernah kan kalian? TK malah Pernah, Bu. Oh, malah TK ya. ya. Betul sekali, TK juga pernah. Nah, sekarang yang mau Bu Dita tanyakan, kalau misalkan tadi yang warna di sini yang saya taruh dulu itu warna biru, baru warna kuningnya, kira-kira hasilnya perpaduan kedua warna ini sama atau berbeda? ya tetap Sama Bu hijau. Dita. Tetap Sama, Bu. sama ya, pinter, tetap hijau gitu ya. Berarti nggak berubah Iya. jadi ungu atau mungkin berubah jadi warna lainnya? Tidak Bu. Tidak, ya. Nah, ini juga sama. Misalkan di sini yang Bu Dita letakkan di sini adalah warna merah dulu, baru warna kuning, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap oranye Bu. Iya, benar, tetap oranye ya. Berarti ya tetap sama saja begitu ya, mau diubah urutannya. Dibalik-balik tetap podo Bu. Ya, dibalik-balik tetap podo. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke. Yang menjadi pertanyaan Bu Dita, berarti kalau misalkan nih kalian sedang pelajaran seni budaya atau seni rupa ya.
Seni rupa, kalau misalkan diminta untuk melukis, berarti kalian tidak perlu membeli banyak cat ya. Iya, Bu. Iya, jadi warna dasarnya saja sudah bisa kan dikombinasikan seperti ini ya, dicampur-campur begitu. Nah, nih sebelum Budita play lagi videonya, Budita mau tanya, warna putih dan merah nantinya kalau dicampur jadi warna apa ya kira-kira? Pink. Iya, pink. Ada di sini yang suka warna pink? Aku, Bu, bajuku pink. Oh, Bu, Oh Joko. ya, Mbak Lala. Ya, saya suka, Bu. Mbak Lala juga suka ya. Oh, Mas Joko suka juga ini. Suka, Bu, kalau pink. Warna pink. Oh ya. Bu, itu. Tujuan pembelajarannya tadi yang pertama adalah menganalisis aturan permutasi dan kombinasi. Yang kedua, nanti kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait permutasi dan kombinasi. Nah, untuk model pembelajaran atau pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, ini di sini yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian nanti kalian berkelompok ya. Nah, kemudian juga kalian nanti harus ada yang presentasi dari perwakilan kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus bisa menganalisis atau menilai proses pemecahan masalah dari yang hasil presentasi teman kalian. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang, nah di sini ini adalah potongan LKPD yang akan Budita bagikan ya, potongan LKPD yang akan Budita bagikan untuk pertemuan pertama ini. Nah, di sini ada 2 masalah nih. Ada 2 masalah ya. Oke, sekarang mau Budita berikan waktu 1 menit. 1 menit saja untuk memahami kedua masalah ini. Silahkan dibaca dalam hati. Oke, Budita tanya sekarang kepada kalian. Kira-kira untuk cara menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2, itu nanti berbeda atau sama ya? Itu kayaknya Dikira-kira. ada bedanya itu, Bu. Kayaknya- Oh, gitu. Bedanya di mana ya? Kan itu yang masalah 1 kan itu toh, Bu. Ada kata kuncinya enggak itu Mbak Lala di situ di masalah 1-nya? Atau mungkin Mbak Umi di situ untuk masalah 1-nya ada kata kuncinya enggak ya? Secara urut bukan ya, Bu? Nah, iya ada urut. kata kunci di sini secara urut begitu ya. Kemudian ada kata juga urutan maju begitu. Nah, sebenarnya untuk masalah 1 dan masalah 2 itu hampir sama ya, sama-sama di sini ada 3 anak yang harus maju ke depan kelas. Begitu ya, di kelasnya Budita kan sering toh begitu. Nah, di sini yang masalah 2, apa kata kuncinya? Tanpa memperhatikan urutan. Iya, tanpa memperhatikan urutan. Jadi nanti kalau misalkan nih, Mas Domas maju dulu, atau mungkin Mbak Lala dulu, atau mungkin Mbak Umi dulu, itu tidak diperhatikan ya, bebas begitu. Nah, kalau yang masalah 1 ini harus diperhatikan urutannya. Kalau misalkan urutan pertama Mas Domas, ya sudah Mas Domas yang nomor 1 begitu. Oke, nah Budita sudah membentuk kelompok ya. Budita sudah membentuk kelompok. Untuk kelompok pertama, sebentar Budita lihat dulu. Untuk kelompok pertama adalah Mbak Lala, kemudian Mas Domas dan Mbak Umi ya. Untuk kelompok kedua nantinya ada Mas Jeffrey dan Mbak Ratna. Berdua saja berani ya Mas Jeffrey dan Mbak Ratna? Alah, Jeffrey ranking 1. Oh, di mana ini? Siap, Oh Budita. ya, sudah beres ya dari belakang tadi? Oke, nanti Mas Jeffrey sama Mbak Ratna ya berdua. Kemudian yang kelompok ketiga ada Mbak Erlita, Mbak Yustia, dan Mbak Karunia. Nah, untuk LKPD-nya sudah Budita share di WA Group. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Nah, kemudian begini ya, kalian silakan bentuk grup-grup kecil ya, maksudnya
Misalkan kelompoknya Mbak Lala nih diberi nama kelompok 1 gitu grup WA-nya. Nah, nanti diskusi di grup WA itu silahkan di screenshot ya sebagai bukti bahwa kalian telah melaksanakan diskusi melalui WA group. Nah, nantinya bisa dikirim buktinya. Oh ya, sip. Kan Kalau kemarin sudah. sama kelompok Oh, begitu. Sip, sama ya. Siap, silahkan dilaksanakan. Kita tunggu ya. Ya, Bu. Oke, sudah cukup ya waktunya ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, ada yang belum selesai? Kelompok mana yang mungkin belum selesai? Sudah, Sudah, ya, Sudah, sip, Bu. sudah semuanya ya. Ya, kalau sudah semuanya, sekarang Bu Dita minta tolong kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya seperti apa atau isi dari LKPD-nya itu seperti apa. Gitu. Yuk, siapa yang berani? Nanti dapat bintang banyak dari Bu Dita. Kamu aja lah. Atau Lala, siapa? yuk. Ayo aja. Oh, Alah, oh ini sini. kayaknya Mbak Lala ini pengen banget ini. Oke, Mbak Lala, silakan di share screen ya hasil Kita diskusinya. bisa minta tolong share screen enggak? Aku udah kirim di Google Classroom. Oh ya, siap. Siap. Bu Dita share screen ya. Sebentar. Joko, aku yang presentasi ya. Nanti kalau aku Iya. ada minatnya tambahin. Iyalah, tenang aja. Pokoknya kita dukung. Karena ini hasil kita bersama. Iya, makanya kan aku nanti takutnya ada yang kelupaan nggak tak sampein. Ya, nanti saling mengingatkan. Sip. Nah, itu kerjasama yang semangat, Lala. bagus. Bentar ya, kita share dulu LKPD-nya milik. Nah, ini LKPD milik kelompoknya Mbak Lala. Iya, Ya. saya share screen nanti itu aku kadang mau Kalau ya. ya. Oke, silakan Mbak Lala. Ya, Kita tunggu. jadi masalahnya itu kan ada mau tadi kan udah kita bahas bersama. Ya, sudah kita bahas. Mau maju ya Bu Cita ya. Ya, sip. Kita Nah, menentukan urutan majunya gitu. nah, Nah, ini berarti dua-duanya apa salah satu dulu Bu? salah satu saja dulu Mbak Lala. Masalah satu ya Bu ya. Ya, siap. Nah, kan kalau masalah satu itu kan yang ditanyakan itu urutan maju siswa yang pertama 3 anak itu maju, terus yang kedua itu hanya 2 anak yang dipilih untuk maju, dan yang ketiga itu 1 anak saja yang disuruh maju gitu. Betul. Totalnya ada 3 anak gitu. Ya. Nah, kemudian apakah yang diketahui pada masalah satu yaitu tadi yang diketahui udah kita ketahui bersama ada 4 peserta didik kelas 12 IPS 2 yang akan diminta maju ke depan. Jadi ada 4 Ya. tadi mau dipanggil 3, 2 sama 1 gitu toh. Ya, betul. Ya. Oh, ini ya Mbak Lala, mohon maaf ini bukan 4 ya harusnya ya Mbak Lala ya, tapi berapa Mbak Lala? 3 Bu, 3. Iya 3 begitu. Makanya Lagi aku tadi ngantuk ya. Iya. loh, Allah, sorry ya Bu ya. Nggak apa-apa. Nanti Tiga, ya Bu. nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa, kan baru belajar. Oke, dari sini ya. Oke, untuk teman-teman Mbak Lala yang lain, kira-kira ada yang mau bertanya atau menanggapi sebelum kita lanjutkan? Ya, sudah paham semuanya ya. Kita lanjut Bu. sekarang. Oke, nah Mbak Lala silahkan Iya. dilanjutkan. Terus untuk menyelesaikan masalah itu, bisa caranya bisa pakai bagian-bagian gitu loh Bu di daftar satu-satu. Ya, Harus didaftar satu-satu. Misalnya ini apa namanya kelompoknya yang mau maju itu Lala, Erlita sama Jeffrey. Tak misalin L-nya inisial L, Erlitanya E, Jeffrey-nya J. Nah kalau dipakai daftar itu kan panah-panah kayak kemarin itu loh Bu. Ya di Nah, mana-mana itu ya. urutannya bisa Lala, Erlita, Jeffrey, kemudian Lala, Jeffrey, Erlita, dan kalau di total daftarnya ada 6 salah. Ya, betul. Nah kalau misal dipilih 2 berarti tak pilih 2 dulu. Kalau Lala sama Erlita berarti bisa LE sama L. Kalau Erlita sama Jeffrey berarti EJ atau JL. Ya, Juga ya sip. Terus kalau cuma satu anak, satu anak ya berarti tinggal diurutin Erlita, kemudian Lala, terus Jeffrey gitu. oke siap. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tapi itu lama loh Bu. Iya, memang lama ya. Ini kan kebetulan di sini kan cuma 3 anak ya. Nah di sini sudah ada pertanyaan lagi nih dari Bu Dita nih. Ini gimana Mbak Lala? Kalau 20 anak yang maju nanti gimana? Tadi sama Bu, bukunya habis lagi. Iya, bukunya nanti habis. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau cara mendaftar seperti ini kurang efektif. begitu. Efektif dan efisien. Ya, Boros. betul. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan sebelum Mbak Lala lanjutkan ini?
Sudah paham ya? Kalau cara mendaftar Iya, seperti Bu, ini, belum. belum ya, ada yang belum. Oke, nanti tidak apa-apa kita. Nah, kalau cara mendaftar seperti ini kan bisa dibilang terlalu lama begitu ya, kecuali kalau di sini cuma 3 anak saja. Nah, sekarang nih ya. Nah, ini untuk aturan perkalian dan pengisian tempat sebenarnya sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, tadi Mbak Lala dan teman-teman juga sudah melihat video di link yang Bu Dita berikan ya, Mbak Lala dan kelompoknya. Ya, Bu. Ya, kelompok lain juga sudah. Sudah, Bu. Sudah ada yang dibagi tugasnya untuk memahami materi pada bahan ajar juga ya? Iya, Bu. YouTube-nya udah tak subscribe, Bu. Nah, sip, sudah di-subscribe ya. Oke, nah kalau sudah membaca materi pada bahan ajar dan juga sudah menonton tayangan video di YouTube, sekarang, nah silakan Mbak Lala dipresentasikan ini hasil dari membaca literaturnya. Yuk. Nah, jadi toh, kan apa namanya, tadi kalau mendaftarkan lama banget. Terus tadi aku sama teman-teman kelompok itu udah lihat di video YouTube-nya yang dikasih Bu Dita itu, toh ternyata cepet banget. Cuma 1 baris langsung selesai jawabannya ketemu. Kita bisa pakai aturan perkalian untuk menyelesaikan dan apa namanya, nyari berapa banyak cara untuk maju tadi. Ya. Kalau 3 orang mau maju 3-3-nya, berarti dari 3 orang udah dipilih 1. Berarti yang pilihannya tinggal 2 orang. Terus 2 orang yang maju yang kedua, berarti yang terakhir tinggal 1 pilihan orang yang maju. Berarti 3 kali 2 kali 1. Gitu. Pinter. Nah, kelompok lain paham tidak cara yang pertama ini? Paham, Bu, saya Paham ya? Oke, kalau paham bisa dilanjutkan Mbak Lala yang 1B dan 1C. Nah, yang 1B itu kan tadi pilihnya cuma 2. Ya. Padahal yang maju itu kan 2. Padahal kan yang kandidatnya ada 3. Berarti tiapin kotaknya cuma 2 aja kan yang maju 2. Betul. Yang pertama itu ada 3 orang mau maju dipilih salah satu. Berarti 3 orang itu semuanya masih bisa disuruh maju. Ya. Nah, setelah itu yang orang ke-1 udah maju, sisa orangnya kan tinggal 2. Ya. Jadi untuk maju. Ya, sip. Gitu. Nah, ini mungkin nanti teman-temannya juga bingung ya Mbak Lala ya dengan operasi yang ada di sini ini. Nah, ini mungkin kelompok lain juga agak bingung ini. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya Mbak Lala ya. Oke, yang itu gitu, Bu. Ya. Oh iya, tapi jelasin ulang aja, Bu. Ya, siap. Tapi udah bagus loh. Sudah bagus bisa menuliskan seperti ini ya untuk kelompoknya Mbak Lala. Nah, untuk yang nomor 1C sekarang Mbak Lala, silakan. Yang 1C itu kan apa namanya, Bu, cuma 1 tok yang maju dari 3. Ya. Jadi kotaknya 1 aja. Iya, betul. Jadi kotaknya cuma 1. Ya, 3 orang ini nanti bisa maju yang nomor, bisa hanya 1 saja ya. Misalkan Lala saja, atau Jeffrey saja, atau Erlita saja, begitu. Nah, di sini juga Mbak Lala nih sudah menuliskan ada simbol-simbol seperti ini, ada P, kemudian ada seperti ini gimana sih, kan gitu. Untuk kelompok lain, gimana Mbak Lala? Tadi di YouTube-nya itu tuh yang dinamakan permutasi gitu. Oh, gitu. Ada kata permutasi ya berarti ya? Terus simbolnya P. Sip. Tadi kelompok lain juga begitu, apakah menemukan yang namanya permutasi begitu? Iya, menemukan kata permutasi ya, begitu ya, sama. Oke, nah sekarang ya terima kasih ya sebelumnya kepada kelompoknya Mbak Lala yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Nah, kebetulan di sini kan mungkin ada simbol-simbol yang kalian masih belum begitu paham gitu ya. Atau sudah ada yang paham banget menonton tayangan YouTube gitu. Nah, tetapi biar kita menyamakan persepsi, sekarang Bu Dita tampilkan dulu PPT-nya Bu Dita ya. Ya Bu, biar aku juga lebih mantap lagi Bu. Biar lebih mantap lagi ya. Nah, nanti tadi kan masalahnya ada 2 ini, tetapi yang kita selesaikan terlebih dahulu yang masalah pertama. Oke, nah tadi ini yang sudah dikerjakan Mbak Lala dan teman-teman yang lain. Nah, seperti ini ya. Mengerjakannya mungkin. Iya, Bu. Jadi kalau ada banyak urutan maju 3 anak, nah ini kan di sini pakainya ABC ya kebetulan ya. Ini kebetulan Bu Dita pakai contoh dari yang lain saya letakkan di sini gitu ya. Misalkan ini bisa diganti dengan inisial yang ada pada nama kalian seperti itu. Kalau misalkan ada 3 anak yang maju secara urut seperti itu, nah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lala. Nah, Bu Dita akan menjelaskan yang ada di sini nih. 3 kali 2 kali 1. Ini kan memang sama dengan 6. Tadi di awal dan faktorial kita sudah belajar mengenai apa ini faktorial. Ya, sip. Nah, ini ya 3 kali 2 kali 1 ini sama dengan siapa? 3 faktorial. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk
anak yang maju ke depan. Sekarang, nah ini sebenarnya boleh diganti dengan inisial nama kalian ya. Budita di sini menggunakan ABC. Nah, kalau banyak urutan majunya ini 2 anak ya. Banyak urutan majunya ini 2 anak. Nah, masih sama baganya seperti ini. Di sini ada AB, AC, BA sampai dengan CB. Nah, kolomnya ini cuma ada 2. 2 ini menunjukkan siapa? 2 kolom ini menunjukkan 2 anak yang maju. Ketika kita kalikan hasilnya sama dengan 6. Nah, kemudian perkalian dari 3 kali 2 kan ini sebenarnya kan yang ini kan dari yang saya oren-oren ya, 3 kali 2 saja. Nah, biar nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk faktorial, di sini ya untuk bagian pembilang saya kalikan dengan 1. Nah, yang bagian penyebut ini juga harus dikalikan dengan 1 atau di sini cukup ditulis 1 saja, ya. Oke. Nah, 1 ini di sini diubah menjadi apa? Satunya jadi ya, menjadi 1 faktorial. Oke, kemudian yang 3 kali 2 kali 1 berubah menjadi 3 faktorial. Oke. Kemudian nah, ini di sini nih. 1 ini sebenarnya atau 1 faktorial itu sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, sekarang Budita tanya. Ini 2 ini kira-kira dari mana ya? Kotaknya ada 2. Oh iya, pinter. Kotaknya ada 2 atau menunjukkan 2 anak yang maju. Begitu ya. Nah, ini masih ada tanda tanya nih. Sebenarnya bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi begitu. Oke, dilanjut yang ketiga. Nah, kalau cuma 1 anak yang maju, nah nanti bisa A saja, B saja, C saja, atau mungkin Umi saja, Jeffrey saja, Thomas saja, seperti itu. Nah, untuk 3 anak yang maju, 1 anak yang maju ini berarti ada 3 cara di sini ya. Nah, 3 cara di sini Budita tuliskan seperti ini, sama seperti tadi ya. Nah, perkaliannya ini, perkalian bilangan aslinya ini harus dikalikan secara berurutan sampai dengan dikalikan 1. Nah, ini bagian penyebutnya kenapa ikut-ikutan 2 kali 1? Biar apa ya kira-kira ya? Biar hasilnya 3, Bu. Ya, biar hasilnya 3. Ya, kalau ya biar nggak iri begitu ya, untuk mengingat ya kalau yang bagian pembilangnya ada 2 kali 1, berarti bagian penyebutnya juga harus begitu. Nah, 3 kali 2 kali 1 diubah ke dalam bentuk 3 faktorial. Yang 2 kali 1 diubah ke bentuk apa? 2 faktorial. Nah, sekarang Budita tanya ke kalian, 1 di sini ini dari mana sih? Dari kotak, Bu, ada 1. Ya, cuma 1 anak yang maju. Wah, pinter. 1 anak yang maju dan kebetulan ditunjukkan dengan banyak kotaknya juga cuma 1. Nah, sekarang tadi Mbak Lala menyebutkan mengenai permutasi begitu ya. Oke. Nah, ini ya, Budita berikan petunjuknya seperti ini. Jadi, kalau misalkan yang maju ini ada 3 anak, ya, yang hijau-hijau ini berarti dia saling berhubungan ya. Yang maju ini 3 anak, berarti di sini, nah ini ya. Nah, 3 anak yang ada di sini dan ini, yang ada bagian pembilang dan penyebutnya, itu menunjukkan banyak pilihan anaknya. Tadi banyak pilihan anaknya ada berapa ya? 3. Berarti di bagian pembilangnya ini ada 3 faktorial, di bagian penyebutnya itu 3 dikurangi 3, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, yang kedua ini juga sama ya, ada 3 anak pilihannya itu. Nah, yang maju berapa? 2 anak. Ya, paham ya di sini ya berarti ya? Yang saya hijau-hijau. Nah, yang terakhir ya, hanya ada 1 anak saja yang maju, yang saya hijau-hijau ini. Nah, ini 1 ini menunjukkan 1 anak yang maju. Kalau tadi pakai slot ya, itu banyaknya kotak gitu. Kemudian di sini sudah saya berikan keterangan yang biru-biru ya. Nah, 2 anak ini adalah banyak ini harusnya oke, Budita ini agak salah ya. Sebenarnya ini bukan ini ya. Ini harusnya apa di sini? Yang banyak unsur atau objek yang tersedia itu harusnya siapa? Oh, ini sudah benar ya. Siapa? Banyak unsur atau objek yang tersedia siapa di sini? Anak yang mau maju tadi. Yang mau maju. Anak yang mau maju atau banyak anak yang maju tadi berapa?
Tiga. Terus yang 2 ini adalah banyak dipilih 2. dipilih 2 shift begitu. Nah, kalau ini dari 3 dipilih berapa? 1, Bu. 1. Kalau ini dari 3 dipilih berapa? 3. Semuanya. Ya, oke. Nah, ini tadi Mbak Lala mengatakan permutasi begitu. Permutasi itu apa? Sebenarnya sudah ada di bahan ajar dan video. Nah, ini ya. Jadi, tadi itu banyak unsur atau objek yang tersedia itu bisa kita simbolkan dengan N. Sebenarnya di sini tidak harus N ya. Mau M boleh, mau X boleh. Yang penting kalian definisikan X, N, M itu apa. Di sini adalah banyak unsur atau objek yang tersedia. Kemudian untuk 2 di sini adalah banyak unsur atau objek yang dipilih. Ini adalah R. Nah ini ya, hasilnya kita punya rumus seperti ini nih. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadilah dia rumus permutasi ya. Jadi nah, ada yang tahu ini cara membacanya bagaimana? Yang ada di kotak hijau ini? Cara membacanya bagaimana ya? PNR, Bu. PN,R. Ya, PN,R begitu ya? Ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? P. Nah, kalian tadi kan mempelajari mengenai permutasi ya, atau membaca permutasi begitu. Berarti P ini sebenarnya simbol dari siapa sih? Oh, permutasi. Permutasi. Iya. Oke. Nah, N di sini adalah banyak unsur atau objek yang tersedia. Jadi misalkan di sini 10 nih, ya misalkan di sini 10 begitu atau 100 ya. Yang penting di sini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari berapa ya? 1 bukan, Bu? Iya benar, 1 ya. Oke, dan sampai dengan tak terhingga. Tak terhingga. Oke, ya benar. 1 sampai dengan tak terhingga. Begitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, R ini adalah unsur yang diambil atau unsur yang dipilih ya. Nah, untuk N dan R ini ada ketentuannya ya, anak-anak ya. Jadi N ini harus lebih dari atau sama dengan R ya. Harus lebih dari atau sama dengan R. Bu Dita tanya, kalau di sini N-nya 10, terus R-nya ini 5, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kalau misalkan N-nya 100, R-nya 1000, boleh tidak? Oh, nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya, karena kita harus mengambil 1000 dari 100 itu kan tidak bisa ya. Tuh, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nah, untuk definisi dari permutasi, siapa yang mau membacakan definisi dari permutasi? Saya, Bu. Oke, Mbak Umi silahkan. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, sip. Terima kasih Mbak Umi. Nah, di sini ada kata kunci ya. Tadi seperti yang sudah Mbak Lala katakan ketika presentasi. Nah, kata kuncinya apa? Memperhatikan urutan begitu ya. Jadi harus memperhatikan urutan, ya bolak-balik beda gitu. AB dengan BA jelas berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi saya tanya. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Bu Dita sudah memberikan soal ya, sebentar. Oh, sebentar saya akan memberikan soal. Nah, soalnya saya share melalui chat di sini, kalian bisa kayak sederhana saja. Nah, bisa dilihat di kolom chat ya. Ana sedang mendaftar email untuk kepentingan melamar pekerjaan secara online seperti itu. Nah, coba siapa yang bisa menebak itu hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Sudah dibaca, jadi di situ ada 3 angka yang akan digunakan Ana untuk melengkapi username emailnya. Ada angka 3,
7, dan 9. Nah, dari angka 3, 7, dan 9 itu, dia mau otak-atik tuh angkanya. Kira-kira ada berapa cara ya untuk mengotak-atik angkanya secara berurutan begitu. Dan tidak boleh terjadi pengulangan. Berapa mungkin Mbak Umi mau menjawab? Sudah siap menjawab ini sepertinya. Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke. Iya. Nah, untuk menyingkat waktu ya, silakan kalian kerjakan soal dari saya ini ditambah dengan yang sudah saya share melalui WA Group. Nah, untuk hari ini saya tunggu jawabannya. Kemudian nanti cepet-cepetan ya anak-anak ya, siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat itu nanti yang akan mendapatkan poin tertinggi. Oke, siap, Bu. Bu Dita sampaikan juga pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi itu kan kita sebenarnya ada 2 masalah ya yang harus diselesaikan. Yang kedua itu masalah 2 itu belum diselesaikan. Jadi kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi silakan nanti belajar di rumah, dipelajari lagi materinya. Nah, Bu Dita sekarang tanya kepada kalian. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana ya? Menurut kalian seru ya, oke. Bingung nggak kira-kira? Tumben aku nggak ngantuk loh, Bu. Biasanya aku ngantuk. Nah, berarti Mbak Lala ini saking semangatnya jadi nggak ngantuk ya untuk hari ini. Oke, kalau misalkan masih belum memahami secara keseluruhan, nanti bisa dibuka lagi link YouTube-nya dan bahan ajarnya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas presentasi kelompoknya ya. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ya, Bu Dita. Makasih, Bu Dita. Sama-sama. Besok Kurang lagi, lebih. Bu Dita. Iya, siap. Bu Dita. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Dita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.